Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Yunan Adityanto 19SA 1067 dari kelas IF 19 sore. Ya, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran mesin. Ya, tahap selanjutnya. Ya, setelah kemarin kita sudah membuat fitur selection ya dari suatu data survei pasar dan menghasilkan file data survei pasar unvariate selection. Dan hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran mesin untuk nantinya kita membuat program untuk memprediksi harga. Dan model yang kita akan lakukan adalah dengan menggunakan model multiple linear regression. Oke, sebelumnya jangan lupa kita harus membuat folder terlebih dahulu. Folder linear regression ya, karena tadi saya sudah membuat. Kemudian pastekan file dataset yang akan kita gunakan di dalamnya. Oke, untuk langkah selanjutnya seperti biasa kita akan membuka Anaconda Prom. Kemudian kita masuk ke directory yang akan kita gunakan. Setelah masuk, kita masuk ke Jupyter Notebook. Tinggal ketikkan Jupyter Notebook, nanti otomatis membuka browser. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat notebook baru. Rename notebook kita dengan nama linear regression. Oke, good. Untuk yang pertama kita lakukan, pastinya kita akan mengimport library yang dibutuhkan. Yang pertama ada Pandas. Kita juga mengimport matplotlib. Selanjutnya kita mengimport modul linear regression. Color model selection. Kita juga mengimport modul train test split. Oh ya, kita coba jalankan. Ya, alhamdulillah tidak ada error. Fungsi modul linear regression sendiri yaitu digunakan untuk memanggil algoritma dari linear regression, dan modul train test split itu nanti digunakan untuk membagi data kita menjadi training dan testing set. Selanjutnya kita akan memasukkan dataset kita, Pandas CSV, nama, nama dari dataset kita, copy saja, terus masukkan. Jangan lupa .csv ini kita tampilkan. Ya, karena kemarin sudah melewati fitur selection, maka tinggal yang ada itu tinggal rang, ya, tinggal beberapa data ini. Namun rows yang ada, baris yang ada masih banyak. Oke, selanjutnya kita akan cek data, melakukan checking data dp sheet. Ya, di data kita ada 2000 rows ya, 2000 rows dan 5 kolom. Kemudian kita juga melakukan melihat info dari data kita. Ya.
Selanjutnya kita juga melihat describe. Dan yang pasti dan yang tidak boleh ketinggalan ya, yaitu checking data missing yang mungkin ada pada data kita. Oke, di sini dapat dilihat bahwa data kita RAM 0 ya, RAM hampir semuanya 0. Ya enggak, ini memang semuanya 0 ya. Dengan demikian berarti tidak ada data missing, dan karena tidak ada data missing kita bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu melakukan exploratory data analysis atau EDA. EDA. Oke, sip. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan input variable ya, plt fix size dengan plus 4. Kita juga menambahkan maksud dari EDA ini adalah untuk memberikan visualisasi kepada kita tentang data yang ada, memberikan visualisasi pada data yang ada. Pertama mungkin kita akan melakukan pada kolom RAM. Oke, ya ini adalah tampilan dari data kita, dan rata-rata mungkin rata-rata data kita, data RAM kita berada pada nilai 2000-an, 2000 ya, 2000. Kita juga bisa melakukannya pada seluruh kolom, baik itu terhadap battery power, ya, yang ketik, kemudian juga px high, kemudian px wide, dan tidak lupa juga kita perlihatkan data dari price range, dari harga. Kita juga bisa memvisualisasikan data ini dalam model yang cukup berbeda, mungkin antara gabungan baik antara RAM maupun price range. Kita bisa coba menggunakan price range. Kita kasih warna biar sedikit efek, dengan judul stock index RAM versus harga. Label
adalah tampilan dari indeks RAM versus harga. Itu juga mungkin bisa menampilkan yang lain, mungkin PX high dengan relevansi nilai tertinggi kedua ya. Kita jalankan dan tampilnya ya seperti itulah. Selanjutnya kita juga harus mengetahui nilai korelasi dari RAM, PX high, PX wide, price, battery power dan sebagainya ya. Penggunaan kode di P-core korelasi RAM ya. Beginilah korelasi data kita. Oke, yang selanjutnya kita bisa mengecek bisa dilihat di sini, cek nilai korelasi paling tinggi itu biasanya dari 0,081 0,081 mungkin itu salah satu nilai yang cukup tinggi, sudah cukup tinggi dengan nilai korelasi yang cukup bagus ya. Mungkin ada pressuring RAM di pressuring untuk mengetahui harga. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan modeling ya. Kita masuk ke modeling dari algoritma kita, yaitu multiple linear regression. Yang pertama kita akan membuat variabel x dan y. Kemudian px dan juga battery power. Dan Y kita masukkan price range. Ya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan split data menjadi X train dari data yang ada, kita split Y train, terus train test split kita melakukan split data menjadi training dan testing dengan porsi kurang lebih 80 banding 20 0,2 ya, 0,2 80 banding 20. Yang selanjutnya kita membuat objek linear regression. Kita membuat variable reg untuk penempatan linear regression. Ini kita fitkan. Oke. Jangan lupa mungkin ya. Tanda linear regression ini berarti bahwa data tidak ada error ya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan melatih model tersebut menggunakan regfit. Kita latih data menggunakan X train dan Y train. Biarkan program bekerja ya. Selanjutnya kita cari tahu nilai slope atau koefisien dan intercept. Langsung saja kita print koefisien dan intercept. Ya,
Ini koefisien dari masing-masing kolom, juga nilai intercept. Yang selanjutnya kita juga harus mencari tahu akurasi dari skor, ya, akurasi skor dari model kita menggunakan kode reg skor x tes dan y tes. Ya, kita coba. Wah, akurasi kita mendekati 91%, 0,91. Akurasi yang cukup tinggi, akurasi dari perhitungan kita. Dan disinilah model akhir dari modeling program kita. Langkah selanjutnya kita hanya akan melakukan prediksi. Kita bisa melakukan prediksi harga. Berhubung nilai X kita menggunakan 4 kolom, 4 variabel, maka kita lakukan prediksi linear regression, ya. Predict ini adalah kode untuk melakukan prediksi harga. Predict untuk melakukan prediksi. Data yang kita gunakan 4. Yang pertama mungkin 100, nilai RAM 100, PXH 300, kemudian battery power 200, PX weight 500. Ya, maksud di sini adalah kita akan memprediksi menggunakan model linear regression, ya. Memprediksi harga dari suatu ponsel dengan data RAM 100, PX 300, battery power 200 dan PX weight 500. Maka ditemukan array kurang lebih -1. Kita juga bisa mengotak-atik lain prediksi kedua. Apabila nilai RAM mencapai 4000, sedangkan nilai yang lain hanya berkisar di ratusan, 100, 200, itu 200 ya, 600, maka kita akan memperoleh rata-rata harga di 2,5. Ya. Prediksi kita juga bisa prediksi yang lain, mungkin apabila kita yang paling tinggi PX battery power kita lakukan 9000 dan ternyata RAM cuman 80, akan menghasilkan array 1, harga yang cukup murah. Oh ya, dalam data kita ada nilai angka 1, 0, 1 dan 2. Kalau nggak salah 0, kalau enggak mungkin 1, 2, 3. 1 itu untuk angka murah, 2 itu untuk cukup murah, dan seterusnya. Bukan cukup murah, cukup mahal dan mahal. Ada 3 tingkatan. Ya. Begitulah yang bisa saya sampaikan mungkin, dan di sini juga akhir dari video kita, proses dari pembelajaran mesin. Mungkin hanya itu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.